Salve, perkenalkan nama saya Idea Maria Mailau, peserta PPG dalam jabatan 2025. Nomor induk mahasiswa 25869050810. Program Studi Pendidikan Agama Katolik. LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di SMK Negeri Bukapiting kelas 10 dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media sosial. Selamat menyaksikan. Ya, hormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta kesediaan Mari Cifako untuk pimpin doa. Sebenarnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa di surga, kami bersyukur atas begitu banyak penyertaan dan bimbinganmu. Engkau telah menjaga kami hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai KBM kami. Kami mohon selalu kudusmu untuk selalu menjaga kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Namamu yang kudus kita kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Oke, baik. Ini Sirilia Letva. Oke, ada. Maria Lauko. Ada. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media sosial. Pertanyaan pemantiknya, di zaman sekarang ini media sosial itu bukan hal yang baru atau asing lagi. Di antara kalian ini pasti punya media sosial, iya kan? Ya. Oke, media sosial apa yang kalian miliki? WhatsApp, apalagi Instagram, Facebook dan TikTok. Oke, baik. Kalau kalian punya media sosial yang pasti setiap hari itu kalian scroll atau selalu aktif di media sosial. Yang pastinya ada hal-hal yang kalian temukan. Coba sebutkan 3 hal yang paling viral akhir-akhir ini yang terjadi di media sosial Anda atau kalian sendiri. tawuran antar warga mulai berbuat. Oke, baik. Mungkin masih ada lain lagi? Mukbang makanan pedas yang lebih berdistribusikan. Oke, baik. Terima kasih, Elsie. Yang lain mungkin ada yang mau tambahkan? Mungkin masih ada lain lagi? Iya, joget TikTok dengan lagu Tabola Bale. Oke, baik. Yang ketiga, apa hal yang paling kontroversial atau bertentangan dan juga hoax atau bohong
yang pernah kalian lihat di media sosial? Investasi bodong. Investasi bodong, oke. Apalagi? Perundungan lewat media sosial, oke. Apalagi? Hal paling kontroversial atau bertentangan yang kalian temukan di media sosial kalian sendiri. Apakah hanya itu saja? Oke, baik. Bagaimana kalian menyikapi jika ada hal-hal yang bertentangan atau hoaks yang kalian temukan dalam media sosial? Bagaimana kalian menyikapi ketika menemukan hal-hal yang kontroversial atau bohong atau penipuan di media sosial? Mencari kebenaran informasi melalui sumber-sumber terpercaya. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lain lagi. Tidak langsung mempercayai informasi tersebut sebelum memverifikasinya. Oke, mungkin masih ada yang mau menambahkan? Pas? Oke, kita lanjut. Oke, tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatif media sosial terhadap martabat dirinya sebagai citra Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan prinsip-prinsip iman Katolik sebagai dasar untuk menyaring informasi dan bersikap kritis di media sosial. Yang ketiga, peserta didik merumuskan dan mempraktikkan langkah-langkah konkret dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan etis sebagai pribadi Katolik. Media sosial dapat menjadi sahabat atau musuh tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karena itu, kita perlu bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Bersikap kritis berarti mampu menilai dan menganalisis informasi sebelum mempercayainya. Contohnya, tidak langsung percaya pada berita viral, tetapi cek sumbernya terlebih dahulu. Yang berikut, bersikap bertanggung jawab berarti sadar akan dampak setiap tindakan di media sosial. Contohnya, tidak menyebarkan hoaks, menghormati privasi, dan menggunakan bahasa yang sopan. Dampak media sosial. Kita lihat pada dampak yang pertama, dampak positif. Yang pertama, memperluas wawasan. Yang kedua, media pembelajaran dan promosi. Dan yang ketiga, memudahkan komunikasi. Dampak negatif dari media sosial yang pertama, hoaks. Yang kedua, cyberbullying. Dan yang ketiga, kecanduan media sosial. Cara bersikap kritis dan bertanggung jawab. Yang pertama, verifikasi informasi sebelum membagikan. Yang kedua, pikirkan sebelum mengunggah. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk hal positif. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan. Yang kelima, atur waktu penggunaan media sosial. Oke, baik. Sini Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok, silakan. Cepat.
Oke, baik, di sini kalian akan diminta untuk mengamati sebuah kasus. Kasus yang berhubungan dengan media sosial. Di sini LKPD. Ya, silakan baca lalu kerjakan soalnya. Setelah kalian kerja, kalian diminta untuk presentasi. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Jadi kalian kerja menggunakan HP. Cari referensi, bacaan kitab suci menggunakan HP. Jadi silakan bisa menggunakan HP. Cari referensi kitab suci dan juga katekismus Gereja Katolik menggunakan HP. Untuk referensi bacaan kitab suci dan katekismus Gereja Katolik, silakan akses menggunakan HP. Jadi cari jawaban pakai HP yang untuk referensi kitab suci dan katekismus Gereja Katolik. Satu orang tulis. Siapa yang tulis? Om yang bagian tulis menulis.
Ya. Nanti lanjut ya. Langsung. Lanjut. Jadi nanti bilang Siska bukan Siksa. Tidak berupa emisi baik hanya menggunakan emisi. Siska emisi. Siska. Dan kasus Anton dan Siska bukan Siksa. Nah, sampai di sini. Lanjut. Oke, sudah semua? Kelompok 1? Sudah? Yang kelompok 2? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kesediaan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, bagaimana tindakan Anton melanggar martabat kita sebagai budak Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti setiap individu memiliki martabat yang luhur dan tidak dapat direndahkan. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 365 juga menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah dan memiliki martabat yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, jika tindakan Anton merendahkan, menyakiti, atau merusak seperti reputasi Siska, ia secara langsung melanggar martabat Siska sebagai pribadi yang diciptakan sebagai cipta Allah. Yang kedua, apa peran suara hati Anton yang seharusnya bekerja dan mengapa ia gagal mendengarkan suara hatinya, hanya merasa iseng? Jawaban, berdasarkan Roma 2 ayat yang ke-15, Anton gagal mendengarkan suara hatinya karena ia mungkin telah mengabaikan atau menumbuhkan kepekaan moralnya melalui kebiasaan buruk, pengaruh lingkungan yang negatif, atau kurangnya kesadaran diri. Suara hati Anton seharusnya berperan sebagai kompas moral yang membimbingnya untuk melakukan hal yang benar dan menghindari tindakan yang salah atau merugikan orang lain. Yang ketiga, prinsip apa yang diabaikan Anton dan teman-teman lain dalam hal tanggung jawab terhadap sesama di media sosial? Jawaban, 1. Prinsip keadilan. Mereka mungkin tidak bertindak adil terhadap Siska, terutama jika Siska menjadi korban perundungan atau perilaku tidak menyenangkan. 2. Prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab sosial. Sebagai pengguna media sosial, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan digital yang positif dan aman, bukan menyebarkan kebencian atau konflik.
Tindakan Christian Anton bertanggungjawaban. Yang pertama, mengakui kesalahan dengan tulus dan meminta maaf secara langsung. Yang kedua, memperbaiki akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, berubah dan menunjukkan sikap tanggung jawab. Prinsip kebenaran. Hindari menyebarkan berita bohong, fitnah, atau konten yang menyesatkan. Uji kebenaran informasi sebelum membagikan karena setiap kata memiliki konsekuensi moral terhadap orang lain. Yang kedua, prinsip kasih. Setiap postingan harus mencerminkan kasih dan penghargaan terhadap martabat setiap pribadi sebagai cipta Allah. Sebelum memposting, tayangkan pada dirinya sendiri. Apakah ia mencerminkan kasih dan menghormati sesamaku? Yang ketiga, prinsip manfaat atau guna. Gunakan kebebasan berekspresi secara bijak dan bertanggung jawab. Pertimbangkan dalam dampak dari setiap postingan terhadap diri sendiri, orang lain, dan komunitas. Pilih untuk membangun, bukan merusak. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Guru. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus yang meriah untuk mereka. Oke, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana tindakan Anton melanggar martabat Siska sebagai cipta Allah? Tindakan Anton melanggar martabat Siska sebagai cipta Allah karena merendahkan dan menyakiti Siska secara emosional. Bullying dan perundungan bertentangan dengan ajaran kasih dan penghormatan terhadap sesama manusia yang diciptakan menurut gambar dan cipta Allah. Tindakan ini juga merusak citra Allah dalam diri Siska dan orang lain yang menyaksikan perundungan tersebut. Yang kedua, apa peran suara hati Anton yang seharusnya bekerja dan mengapa ia gagal mendengarkan suara hatinya? Berdasarkan Roma bab 2 ayat 15, hati nurani adalah hukum yang tertulis dalam hati manusia yang memberikan kesaksian dan membimbing manusia untuk membedakan antara yang baik dan jahat. Seharusnya suara hati Anton berperan sebagai kompas moral yang mengingatkannya akan kewajibannya untuk mengasihi dan menghormati Siska sebagai sesama manusia dan cipta Allah. Yang ketiga, prinsip apa yang diabaikan Anton dan teman-teman lain dalam hal tanggung jawab terhadap sesama di media sosial, prinsip empati dan kasih sayang. Mereka gagal menempatkan diri pada posisi Siska dan memahami dampak emosional serta psikologis dari tindakan mereka. Yang berikut, prinsip kejujuran dan kebenaran. Jika tindakan mereka melibatkan penyebaran informasi palsu atau fitnah, mereka mengabaikan prinsip kejujuran. Yang berikut, prinsip penghormatan martabat manusia. Setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati dan tindakan yang merendahkan atau mempermalukan orang lain melanggar prinsip ini. Demikian hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya kami kembali. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus yang meriah untuk mereka.
setelah dari hasil diskusi kalian dapat diketahui bahwa kalian sudah mampu memahami pentingnya bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Sebagian besar kalian aktif dalam berdiskusi, dapat memberikan contoh nyata, dan menunjukkan kesadaran akan etika digital. Namun, beberapa dari kalian masih perlu bimbingan dalam memverifikasi informasi secara mandiri. Sebagai refleksi, silakan kalian tulis di kertas post-it yang sudah Ibu bagikan. Yang pertama, apakah kamu sudah berhati-hati saat membaca berita online? Oke, baik. Yang kedua, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan agar lebih bijak bermedia sosial? Saya akan menggunakan media sosial. Jawab satu-satu, silakan. Saya akan menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Saya akan membatasi waktu penggunaan media sosial. Oke. Mungkin lain mau menambahkan? Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Pas? Oke. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan untuk bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial, yang berarti pertama, menyaring informasi sebelum percaya. Yang kedua, menjaga etika dan sopan santun. Yang ketiga, menggunakan media untuk kebaikan. Yang keempat, gunakan media sosial untuk membangun, bukan menjatuhkan. Sebagai umpan balik dari pertemuan kita hari ini, aspek yang dinilai. Yang pertama, kritis terhadap informasi. Yang kedua, bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga, etika berkomunikasi digital. Sebagai informasi untuk pertemuan kita selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum menutup pertemuan kita ini, Ibu meminta kesediaan Maria Lauko untuk memimpin doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sementara kita akan kembali ke masing-masing. Kami mohon untuk secara khusus untuk selalu mendoakan dan sekolah perkenalan dua kedua kami dengan jalan sehat dan selamat. Tuhan Kudus tetap mengikuti dunia sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya siap kelas. Siap hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Oke, terima kasih.